Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Leniati Putri Nurhidayat dari Manajemen 19A akan menjelaskan mengenai investasi syariah yang menguntungkan. Untuk sebagian orang, khususnya umat muslim, kegiatan investasi tidak hanya berfokus pada pencairan keuntungan atau imbal hasil, namun juga harus berdasarkan pada prinsip-prinsip ajaran Islam. Dengan demikian, investor penganut prinsip-prinsip yang disebut syariah ini bisa tenang karena aktivitas ekonomi yang dijalankan tidak mengandung unsur riba, gharar, dan juga maisiat. Kemudian ada instrumen dari investasi keuangan syariah, yaitu yang pertama ada emas. Di beberapa negara, emas dijadikan sebagai mata uang, sehingga jika diperjualbelikan akan menjadi pertentangan dengan hukum syariah. Berbeda dengan di Indonesia, emas bukanlah alat tukar untuk transaksi, melainkan sebagai komoditi, sehingga boleh diperjualbelikan. Saat ini, investasi emas juga semakin mudah, bahkan banyak e-commerce yang menawarkan fitur-fitur untuk menabung emas. Dari sisa-sisa uang kembalian pun bisa dialokasikan ke tabungan emas. Yang kedua yaitu ada reksadana syariah. Secara umum, reksadana syariah dapat didefinisikan sebagai wadah aset atau efek berprinsip syariah untuk menghimpun dana yang dikelola oleh manajemen investasi. Apabila dibandingkan dengan saham reksadana, syariah memiliki risiko yang lebih rendah. Oleh sebab itu, reksadana syariah cocok bagi para pemula yang belum mampu mengelola investasinya secara mandiri, namun harus tetap menyesuaikan dengan tujuan keuangannya. Pada dasarnya, tidak ada perbedaan yang signifikan antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional. Yang berbeda hanya reksadana syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah. Reksadana dapat dianggap syariah apabila ada akad, cara pengelolaannya, portofolio tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang tertera dalam peraturan OJK tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Saat ini, pembelian reksadana dapat dilakukan secara mudah melalui berbagai platform online. Yang ketiga yaitu ada peer-to-peer syariah. Pada dasarnya, peer-to-peer lending merupakan sarana pinjam-meminjam antara pembeli pinjaman dengan penerima pinjaman yang terhubung secara online. Dalam praktiknya, peer-to-peer lending saat ini sudah tersedia dalam jenis syariah di mana pendanaan yang digunakan bertujuan untuk kegiatan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Misalnya modal usaha. Pemberi pinjaman biasanya merupakan pihak yang memiliki dana berlebih, sedangkan penerima pinjaman adalah pihak yang membutuhkan dana untuk sejumlah keperluan seperti menjalankan usaha. Salah satu perbedaan peer-to-peer lending syariah dengan yang konvensional adalah dengan menggunakan akad yang disepakati di awal antara kedua belah pihak berupa akad mudharabah atau murabahah. Keuntungan yang diperoleh penerima pinjaman dari usaha yang dijalankan akan dibagi kepada pemberi pinjaman sesuai dengan kesepakatan. Modal yang dibutuhkan untuk investasi peer-to-peer lending syariah bisa kurang dari 1 juta. Yang keempat yaitu ada obligasi syariah. Dalam Islam, istilah obligasi ini dikenal sebagai sukuk atau sertifikat. Dapat disimpulkan bahwa obligasi syariah merupakan alat investasi atau transaksi dengan menerapkan sistem pembiayaan dan pendanaan sesuai dengan hukum syariat Islam yang berlaku. Karakteristik dari obligasi syariah itu sendiri yaitu obligasi syariah lebih menekankan pendapatan investasi tidak berdasarkan tingkatan bunga yang sudah ditentukan sebelumnya. Untuk tingkat pendapatan di dalam obligasi syariah lebih menekankan pada tingkat rasio bagi hasil atau nisbah yang besarnya sudah disepakati pihak investor juga emiten. Mekanisme obligasi syariah berada dalam pengawasan pihak wakil amanat serta Dewan Pengawas Syariah yang keduanya berada di bawah naungan Majelis Ulama Indonesia sejak dari tanggal penerbitan obligasi hingga akhir masa penerbitan obligasi. Kemudian jenis industri yang dilakukan oleh emiten dan hasil pendapatan perusahaan yang menerbitkan obligasi tersebut harus tidak mengandung unsur-unsur non-halal. Yang kelima yaitu ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Dalam investasi syariah tidak ada istilah riba ataupun bunga. Hal ini diterapkan pada berbagai saham yang kemudian disebut sebagai saham syariah. Pada dasarnya, jenis investasi syariah yang satu ini merupakan saham dari emiten yang menerapkan prinsip syariah di pasar modal.
Adapun jenis saham syariah, yaitu yang pertama saham syariah yang berdasarkan peraturan OJK nomor 35 garis miring POJK titik 04 garis miring 2017 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian ada saham syariah yang dicatatkan oleh emiten atau perusahaan publik syariah berdasarkan peraturan OJK nomor 17/PJOK 04/2015. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.